Hai people, welcome back to my channel. Perkenalkan semuanya, namaku Rani. Di video kali ini, seperti judulnya, video kali ini emang berbeda guys. Karena aku ditemenin sama salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Harapan Bangsa, yaitu Kak Kevin Juan. Aku kemarin habis ngobrol-ngobrol sama Kak Kevin tentang bisnis. So, yang mau tahu aku ngobrolin apa aja sama Kak Kevin, langsung kita mulai ke video interviewnya. Selamat sore Kak Kevin. Halo, sore. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Rani. Aku mau ngobrol-ngobrol nih Kak sama Kakak. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan dulu nih Kak Kevin. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Kevin Juan Jonathan Jefferson. Salah satu alumni THB dari Supply Chain Management 2016. Kita langsung mulai aja nih ya Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari aku. Semoga Kak Kevin mau bantu jawab. Katanya Kakak ini punya bisnis ya. Bisnisnya tuh apa Kak? Boleh dijelasin? Iya, aku lagi jalanin bisnis. Jadi semenjak lulus dari THB, sebelumnya juga udah mulai sih sama dosen. Jadi ada partnership bisnis di e-commerce untuk produk perikanan sekaligus untuk teknologi produk perikanan kayak gitu. Jadi intinya bisnis ini dijalanin fokusnya adalah ke teknologi e-commerce yang kita siapkan buat customer-customer yang mau membeli produk ikan segar kayak gitu. Nama brand kita belanjaikan.com. Jadi sebenarnya kenapa sih Kak milih alasan bisnis ini gitu? Alasan Kakak tuh kenapa milih bisnis jual ikan ini? Oke, ya. Ini memang agak unik sih, karena mungkin orang pada mikirnya aneh ya, kenapa sih mau ngejalanin bisnis ngejual ikan gitu. Nah, ternyata memang di Indonesia sendiri itu potensi lautnya masih bisa kita manfaatkan dengan lebih banyak. Nah, salah satunya itu di perikanannya sendiri. Nah, kondisinya saat ini, teknologi itu udah sangat maju gitu, dan mumpuni untuk membuat beberapa hal yang terkait sama perikanan di Indonesia. Dan salah satu alasan aku pengen bikin bisnis ini salah satunya adalah ingin membantu sih supaya nelayan-nelayan yang ada di Indonesia juga bisa lebih sejahtera, terutama dalam memanage aliran logistik ikan yang ada dari mereka tangkap sampai kita bisa bantu distribusikan ke konsumen-konsumen yang ada di rumah-rumah kayak gitu melalui jaringan online kayak gitu. Wah, menarik banget. Tadi aku dengar tujuannya itu buat bantu nelayan-nelayan lokal buat mendistribusikan ikan-ikan yang mereka dapat ya. Itu menarik banget sih menurut aku alasannya Kak. Jadi selain emang tujuan dari berbisnisnya, jualannya menurut aku keren juga sih alasan dibalik Kakak milih penjualan ikan itu buat bantu nelayan-nelayan kita. Karena memang biasanya kan nelayan-nelayan kita ini jualannya di pasar tradisional ya lebih seringnya Kak. Nah, dari adanya Betul. ini, jadi distribusinya lebih banyak melalui online juga ada. Awal mulanya itu idenya tuh datang dari kakak sendiri atau dari orang lain, dari orang tua, gimana tuh Kak? Boleh ceritakan idenya tuh datang dari siapa awalnya? Oke, jadi sebenarnya tuh ide ini sendiri muncul dari istilahnya ketertarikan aku sendiri sama dunia perikanan. Jadi awalnya aku senang sama ikan-ikan gitu kan, dan aku ternyata dengar kabar kalau ternyata di Indonesia itu potensi kekayaan perikanannya masih minim. Nah, kemudian waktu aku ngelihat potensi itu ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ITHB membantu aku sendiri. Jadi intinya selama aku belajar di ITHB, mereka tuh nggak cuma ngajarin tentang teori-teori yang aku belajarin di kuliah, tapi juga bagaimana bisa berpikir inovatif dalam membangun suatu sistem yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satu contohnya adalah membangun sebuah bisnis yang bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Nah, aku ngeliat nih, ternyata fenomenanya di ibu-ibu rumah tangga juga saat ini masih kesulitan mau mengkonsumsi ikan karena masalah kehigienisannya dan kepraktisannya dia dalam membeli ikan segar. Nah, jadi aku coba menyediakan teknologi yang bisa membantu tadi nelayan-nelayan bisa jual ikan ke ibu-ibu dan ibu-ibu bisa mendapat ikan segar yang udah diolah dan memberikan kemudahan dan kepraktisan buat mereka waktu makan ikannya sendiri kayak gitu. Intinya sih sebenarnya aku bersyukur banget karena waktu itu waktu belajar di ITHB memberikan
ide-ide yang baru supaya aku bisa berpikir inovatif kayak gitu. Berarti dalam kakak menjalankan bisnis ini, kakak pure buat sendiri atau dibantu dari ITHB ini sendiri, Kak? Jadi gimana sih waktu ngejalan bisnis ini sendiri, pastinya di THB aku dibantu sama dosen-dosen yang punya kompetensi di bidang terutama logistik dan teknologi. Nah, jadi waktu aku membangun bisnis ini, aku membangun partnership dengan beberapa dosen yang membangun website dan aplikasi yang bisa membantu orang-orang bisa belanja dengan online di produk perikanan. Dan selain itu, mereka juga kasih ide-ide yang baru mengenai bagaimana sih menjalankan sistem logistik, terutama untuk produk-produk perikanan yang cara penanganannya sangat sulit. Jadi gitu. Sebenarnya ini ITHB ngebantu Kak Kevin banget ya buat ngebangun bisnis ini. Ya, betul. Oh, keren-keren, Kak. Jadi sebenarnya ini awal mulanya emang dari tugas kuliah atau gimana, Kak? Boleh ceritain nggak latar belakang? Emang dari tugas kuliah, Kak? Atau emang dari awal mulanya Kak Kevin sendiri, Kak, emang pengen bikin ini? Atau saran dari dosen atau gimana tuh, Kak? Waktu itu awalnya aku coba join salah satu lomba yang diadain sama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Nah, itu salah satunya dosen di THB sendiri yang ngasih rekomendasi ke aku untuk ngejalanin ide bisnis ini gitu. Dan aku coba ajukan ke pemerintah dan syukurnya pemerintah dukung. Jadi pemerintah itu ngasih dana modal awal untuk aku menjalankan bisnis. Dan saat aku udah pegang dana itu sendiri, aku coba kembangin. Dan puji Tuhannya ya sampai saat ini bisnis itu bisa jalan. Jadi memang peran ITHB dan peran pemerintah itu sangat berperan penting waktu bisnis ini mulai dijalankan kayak gitu. Sejauh ini Kak, bisnis ini dijalankannya tadi kan Kakak bilang online aja ya Kak. Online itu bisa dijelaskan nggak Kak di mana selain mungkin di e-commerce atau di website-nya apa? Boleh dijelaskan Kak? Saya sama beberapa partner bisnis coba mendesain sebuah aplikasi dan website yang bisa membantu konsumen-konsumen ikan segar itu bisa membeli produk mereka, produk ikan yang pengen mereka konsumsi secara online. Nah, jadi sampai saat ini kami sudah mulai melakukan pengembangan di aplikasi dan kami melakukan layanannya bisa melalui order by WhatsApp di official business account kami di Belanja Ikan atau bisa kunjungin di website kami di belanjaikan.com. Nah, dari situ nanti setiap customer yang tertarik mau beli produk ikan segar, mereka bisa hubungin ke kami dan kami akan sediakan produk ikan yang mereka order kayak gitu. Nanti kita distribusikan langsung ke depan rumah mereka. Jadi kayak belanja online biasa. Benar-benar simple, praktis. Jadi mau dari kalangan anak-anak, dewasa sampai orang tua pun menurut aku udah pasti bisa belanja online di Kakak karena kan pasti hampir semua orang di Indonesia ini sekarang udah pakai WhatsApp ya Kak. Jadi karena dari WhatsApp aja udah bisa order, berarti akses untuk order atau belanja di belanjaikan.com ini enak banget dan gampang banget sih. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nih yang nanti nonton atau siapapun yang nanti nonton orang tuanya mau beli ikan dengan cara mudah, nggak perlu repot-repot ke pasar, bisa coba dicek di belanjaikan.com, bener ya Kak? Ya, betul banget. Jadi kalau yang suka seafood, apalagi yang senang sama makanan-makanan yang segar, fresh fish, itu bisa order di website belanjaikan.com. Kak, aku mau konfirmasi nih, jadi yang bisa beli online ini jaraknya sampai mana Kak? Apakah hanya Jabodetabek atau bisa ke Pulau Jawa? Layanan bisnis kita kami sendiri, kami itu coba membukanya itu untuk di wilayah Jakarta, di wilayah Cikarang, sama di wilayah Kota Bandung, kayak gitu. Oke, jadi ini gampang banget ya. Pertama kan sekarang lagi COVID juga ya Kak. Jarang banget yang mau datang ke supermarket ataupun ke pasar. Jadi untuk memudahkan kita bisa langsung belanja online aja. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Bandung, Jakarta, dan Cikarang bisa coba mampir ke website Kak Kevin. Nah, sejauh ini nih Kak, kira-kira apa tantangan Kakak gitu bikin bisnis ini? Oke, tantangannya itu sendiri sih lebih ke arah si nelayan-nelayannya sendiri, karena ternyata nelayan-nelayan di Indonesia itu masih belum melek teknologi. Nah, itu dia. Memang sampai saat ini kami coba membantu mengarahkan mereka supaya mau bisa memanfaatkan teknologi supaya ngebantu sistem bisa berjalan dengan baik, terutama di perikanannya. Nah, jadi tantangannya itu adalah bagaimana membuat orang-orang yang ada di laut, itu istilahnya nelayan-nelayan itu sendiri, mereka mau memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Karena tadi teknologi dan
integrasi antara pelaku bisnis itu harus berjalan. Kalau misalkan kita nggak ada nih kesatuan antara kami yang menyediakan aplikasi dengan nelayan-nelayan yang memasok ikan kepada konsumen ikan di Bandung misalkan. Nah itu perlu ada komunikasi. Kalau misalkan kami nggak bisa bangun komunikasi, akan membuat ya tadi kesulitan, terutama misalkan ada ikan yang nggak bisa kita sediakan, atau misalkan ada keluhan-keluhan dari customer kalau misalkan ikan-ikannya itu nggak segar kayak gitu. Sementara saat ini nelayan-nelayan itu cuma berfokus bagaimana menangkap ikan dan menjual ikan kayak gitu sih. Aku sih sebenarnya amazed atau keren banget nih, Kak Kevin tuh masih kuliah, maksudnya mungkin sekarang udah lulus ya Kak ya, dari masih sekolah Kakak udah merintis bisnis dan bisnisnya itu maju, lancar. Tipsnya apa nih Kak? Buat teman-teman mahasiswa atau adik-adik yang masih SMA yang kiranya emang dia pengen banget buka bisnis. Nah itu tipsnya apa dan kira-kira harus gimana nih Kak dari Kak Kevin sendiri? Tipsnya sih yang pertama kita harus coba cari potensi yang bisa potensi yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita lihat, kita tahu solusinya apa. Nah, ketika solusi itu bisa kita berikan ke mereka, itu bisa jadi keuntungan. Ya, salah satunya itu punya nilai uang buat kita untuk menjalankan bisnis. Artinya memang tadi kita harus bisa berpikir kreatif. Nah, ngelihat di lingkungan, misalkan tadi kayak aku lihat di Bandung orang susah cari ikan segar gitu. Terus gimana sih cara ngebantunya? Ya salah satunya dengan teknologi bisnis yang aku coba jalankan saat ini. Nah, kemudian kita juga harus berpikir maju. Kita harus bisa berpikir inovatif. Artinya segala sesuatu yang kita ciptakan saat ini, kalau misalkan kita gabungkan dengan teknologi, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih keren kayak gitu. Artinya kita coba harus update cara berpikir kita. Karena kalau misalkan kita sering update cara berpikir kita, itu bisa bikin sesuatu hal yang baru. Kita bisa menjalankan bisnis yang tadinya mungkin jualan ikan doang, tapi kita bisa pakai jualan ikan dengan teknologi kayak gitu. Tadi kan kakak bilang ya Kak, kalau misalnya THB ini ngebantu kakak banget. Berarti kalau teman-teman yang sekarang masih SMA, mau kuliah dan emang niat berbisnis, berarti pilihan tepat banget dong Kak buat coba kuliah di THB. Gimana tuh Kak? Ya betul. Tepat banget soalnya kalau misalkan teman-teman nih pengen berpikir, aku pengen ngejalanin bisnis. Nah, ITHB bisa menjadi salah satu wadah buat kita bisa berkembang, terutama dalam mendesain sebuah model bisnis yang nantinya bisa kita jalankan. Nah, salah satunya ya aku sendiri bisa menghasilkan itu kayak gitu. Betul. Karena aku memang aku kan nggak pernah kuliah di bidang yang kayak kakak gitu. Jadi aku tuh benar-benar kalau mau bisnis pun nggak paham gitu, harus mulai dari mana, apa yang harus dibikin gitu. Jadi benar-benar nggak tahu apa-apa. Nah, jadi buat temen-temen nih yang memang niatnya pengen bisnis dari semenjak masih SMA ataupun baru mau masuk kuliah, menurut aku memang cocok banget kuliah di ITHB. Thank you banget untuk waktunya, terima kasih banyak. Semoga juga semakin lancar dan bisa semakin luas lagi penjualannya. Jadi nggak di Jakarta, Bandung, sama Cikarang aja, Amin. Bisa sampai Pulau Jawa ataupun se-Indonesia gitu Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak Kevin. Sama, makasih. Nah itu tadi video interview aku sama Kak Kevin. Semoga cerita dari Kak Kevin tadi bisa menginspirasi kalian semua dan menjadi semangat buat berbisnis. Untuk teman-teman yang udah nonton video aku punya pelatihan gratis dari ITHB atau Institut Teknologi Harapan Bangsa. Kalian bisa ikut pelatihan ini secara gratis guys. Jangan lupa catat kode voucher aku dan masukin kode voucher aku pada saat kalian daftar. Cara daftarnya gampang banget, kalian langsung buka aja description box di bawah. Nanti aku akan taruh link untuk kalian daftar pelatihan gratis dari ITHB dan jangan lupa masukin kode voucher aku. So, thank you guys so much for watching.